Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ngerepek sedikit ya, Cak. Jadi sebelumnya saya mau cerita sedikit kenapa dari pihak lembaga mahasiswa di FPSB ini ingin mengundang Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Memang ini adalah agenda, mungkin kalau dari saya pribadi sudah diagendakan dari tahun 2016. Dari tahun 2016 awal dan baru kesampaian tahun ini. Nah, kenapa? Karena kegelisahan. Kalau Cak Nun tadi bilang optimis dengan bangsa Indonesia, mungkin kalau dari saya pribadi masih agak pesimis gitu, Cak. Masih agak pesimis karena melihat fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa saat ini terlalu apa ya, terlalu mungkin bisa dikatakan terlalu mapan atau mantap jos gitu dengan keadaan saat ini. Mungkin misalnya kalau contoh nih ya, kalau di FPSB ini misalnya kita mengadakan kajian-kajian atau enggak diskusi, itu minatnya sangat sedikit. Namun ketika ada konser, wah jos, mantap jos. Nah, kita mikir gimana kalau misalnya kajian atau diskusi itu ada konsernya juga. Nah, contoh kayak malam ini kan ada konsernya juga, alhamdulillah rame. Nah, itu salah satunya latar belakangnya. Dan mungkin harapan dari saya pribadi terkait dengan tema, ya bukan materi tapi tema dari kali ini adalah nilai-nilai Ramadan untuk membentuk insan ulul albab. Harapannya kita ketika nanti puasa itu kita mendapatkan nilai-nilai, kalau bahasa psikologisnya itu sadar atau nggak sadar, consciousness, unconsciousness. Kalau misalnya kita cuma lapar, puasa, sahur, menahan hawa nafsu, nanti buka puasa saat maghrib, itu kan hanya consciousnya saja, hanya yang sadar. Tapi masih ada alam-alam atau dimensi-dimensi atau Cak Nun tadi bilang presisi yang belum kita pahami, atau kalau bahasa psikologisnya itu alam di bawah sadar, unconsciousness. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas lebih lanjut nanti, Cak Nun. Nah, itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Akmal ya. Saya ngerespon dikit, kemudian saya minta, ini kan malam ini kan Kiai Kanjeng belum lengkap Pak, karena ada 2 player yang harus ke Prancis sampai tanggal 28 Mei, sehingga lead gitarnya diganti oleh personel dari Leto, Mas Patop. Tepuk tangan untuk Mas Patop ya, sehingga tidak layak kalau tidak ada lagu Leto 1 lah malam hari kemarin gitu. Oke. Nah, saya ngerespon jenengan Mas Kamal. Saya tadi itu nulis, Akmal ya, saya tadi itu nulis untuk teman-teman yang intinya itu begini: kita itu belum pernah ada ilmu, pengetahuan, metode atau apapun dari wilayah manapun selama sekian abad manusia hidup itu yang menata di mana letak kebenaran, di mana letak kebaikan, di mana letak keindahan, di mana letak kemuliaan. Kui random baik. Kan kita komponennya tahu ya, ada benar salah, baik buruk, indah jorok, mulia hina, dan seterusnya dengan variabel-variabel bermacam-macam. Cuman letaknya di mana, bagaimana mekanismenya. Saya melihat Indonesia ini bertengkar karena masing-masing kelompok menyombongkan kebenarannya masing-masing. Karena semua terlalu rumang samu Habib Rizik orang yakin nek dia bener kok. Dia yakin dia benar, Ahok yakin dia benar, semua yakin dia benar. Nah, sekarang masalahnya kenapa manusia ini ulil albab cap apa ini kok kebenaran membuat orang bertengkar satu sama lain? Kenapa? Why? Wong iki ya bener, iki ya bener. Dan kalau Anda kejar, dia bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya masing-masing. Tapi kenapa kebenaran ini membuat orang bertengkar? Saya mencoba melihat kebenaran itu memang tidak untuk dikeluarkan dari dirimu, tidak usah diomongkan. Kebenaran itu bekalmu. Keluarnya bukan kebenaran, keluarnya itu kebaikan, kenyamanan, keseimbangan,
kemuliaan, keteduhan, ya itu tadi. Gini wis, warungnya Pak, warung. Kamu kalau bikin warung, masakmu itu, kamu masak itu berdasarkan kebenaranmu tentang masakan, seleramu dewe. Apa kowe masak dengan perhitungan nanti disukai oleh pembelimu? Kamu setia kepada seleramu apa setia kepada selera pembeli? Kalau kamu ngeyel dengan kebenaran dan seleramu di dapur, kira-kira laku enggak warungmu? Nah ini makanya pada enggak laku warungnya, maka memaksakan untuk menguasai warung masing-masing itu. Kan begitu. Kebenaranmu itu, kebenaran itu untuk dirimu. Al-haqqu mir rabbika. Kamu enggak punya kebenaran, kebenaran itu dari Allah. Kita hanya berposisi menafsirkannya, dan pasti tafsirnya berbeda. Islam aja berbeda-beda madhabnya, gitu ya. Ilmu pengetahuan barat juga berbeda-beda genre dan alirannya. Musik aja berbeda-beda. Dan itu masing-masing benar. Rumah samu nek wong radikal kayak kok uber kayak ya bener. Dia punya alasan untuk radikal. Ngebom kan duwe alasan kok dhek. Duwe alasan dia. Dan itu tidak pasti salah. Itu mungkin benar. Jadi menurut saya kebenaran itu tidak untuk disombongkan, tidak untuk diungkapkan. Jadi nek aku ngomong optimis, gue mergo aku kudu ngomong optimis. Apa aku dikongkon rene terus aku pesimis aku. Emang tenar gue. Gue iki piye karepmu? Aku ora mungkin nek aku goleki eleke kampus, goleki eleke kaum intelektual telung keranjang tak gaweke kowe. Tak duduhi kelemahane ilmu modern, tak duduhi kowe. Oke banget aku duwe. Gue tak dudui pekoke Republik Indonesia, tak dudui gue sejak tahun 30-an. Tak dudui. Nek kui soal kebenaran. Saya tahu ini negara nggak bener. NKRI ini salah fondasinya, salah sasisnya, salah lenggawe tembok, salah lagi apa sih caga, salah usuke blandare sak gentenge sing diurus cete tok. Aku iso ndudui kuwi kabeh ning ora apik nek aku ngomong kuwi itu kan pengetahuanku, kebenaran di dalam diriku. Untukmu Indonesia, aku memberikan cinta, optimisme, gedhekke atimu, tak gawe kowe iki wani mlebu menempuh masa depan karo dandani sithik-sithik melipir-melipir. Karena gini mas, ini nanti kawin ya, suatu hari dia kawin, terus upamanya ya, gue ya, terus aku diundang, terus aku tuh kono, kok bojone kaya ngono, terus aku ngomong, biar gue ini rabi mbok sing milih sing, apa ngono, aku kan tidak boleh toh, meskipun saya tidak setuju pilihan istrinya, saya tidak setuju pilihan gedungnya, saya tidak setuju urutan acaranya, saya tidak setuju banyak hal dalam pernikahannya. Apakah saya akan ngomong? Enggak. Jadi jangan sombong dengan kebenaranmu, karena kepada orang lain, orang tidak butuh kebenaranmu. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayangmu dan keseimbangan hidup bersama. Ngono nek prasaku Pak, urip iku Pak. Lah rumah sama aku setuju karo kowe apa piye? Aku kira setuju, neng aku meneng wae sebab kewajibanku nang kowe iki bebrayan sing apik, silaturahmi, rahmatan lil alamin. Dan tuh saya harus berpuasa, Bu Happy, saya berpuasa. Aku ngerti. Misalnya Luhut nanggon aku ngerti kuwi ke zaman Prabowo biyen. Ngapa kowe rene le? Masa ngono kuwi? Rumah sama kurang ngerti kok piye biyen zaman karo manusia kae. Masa aku ngono kuwi, masa ana daya dikene ngono. Gitu loh. Ana kancamu mlakune rada diglok celanane, nek nganggo celana iki celana dadi ngene-ngene soal sikile ra cetha kae lho. Piye ta sikilmu iki? Masa ngono kuwi kowe? Kan ora to, Mas. Bener itu kalau dia tidak baik kamu kemukakan, jangan diungkapkan. Kebenaran hanya boleh diungkapkan kalau menjadikan itu kebaikan. Jelas ya Mas ya? Bahkan Allah memberi contoh, kalau kamu mengemukakan kebenaran, kamu harus siap orang menerima atau tidak menerima, orang menyetujui atau tidak menyetujui. Lah orang sekarang tidak siap, tidak setuju.
tidak siap untuk ditolak. Kan gitu. Allah mengatakan waqulil haqqu mir rabbika faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Jadi Allah kalau kamu mengungkapkan kebenaran, kamu harus siap orang akan beriman atau akan kafir. Ojo nesu karo sing kafir. Ojo nesu. Allah dhewe ra nesu, Allah itu kan maha liberal. Allah maha liberal. Jadi kamu jangan anti kaum liberal. Wong sing kaum liberal ki ya ora mudeng liberal ki apa tenane kok. Nek pengen sing liberal ya maknya iki liberal pol iki. Wong sembarang entuk teko to. Ora diukur, ora diverifikasi, ora kon bayar. Arep kulot monggo kathok cendak ra apa-apa, gimbal ra apa-apa ya to. Nyopet ra apa-apa. Nek wani kiter tanganmu. Kan gitu. Ora ono Pak sing nyopet. Di acara kita ndak ada ribut, ndak ada royokan, ndak ada persaingan. Yang ada adalah kebersamaan dan kenikmatan, kan gitu. Jadi sekali lagi Bu, jadi aku njaluk ngapura ya, nek aku ngomong optimis kuwi aku gedhekke hatimu, aku malah melorot dhewe. Malah kowe kalau saya kurang optimis. Gini, jadi aku juga maklum kok, kowe isih nom to ya. Jadi dia pasti juga begitu. Cuman tolong dipertanyakan kembali, Anda harus waspada. Jadi takwa tadi waspada ya Mas. Kenapa Anda berkesimpulan bahwa kalau diajak kajian sangat sedikit yang datang, kalau konser banyak yang datang, terus Anda simpulkan itu Anda pesimis? Apakah kalau konser pasti buruk? Apakah kalau kajian pasti baik? Dipikir ulang. Saya tidak memberi angin kepada yang suka konser-konser loh, ya enggak ya. Itu kan tidak tergantung konser apa kajian. Itu tergantung subjeknya yang datang itu, mesinnya bagaimana, niatnya bagaimana.